Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnama Dewi. Saya merupakan dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Inggris merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa di semester 6. Mata kuliah ini memiliki tujuan untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam merancang dan mengimplementasikan rencana pembelajaran bahasa Inggris yang efektif. Sehingga cakupan materi pembahasan terdiri dari 4. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, pengembangan bahan ajar. Yang ketiga, penilaian pembelajaran bahasa Inggris. Dan yang keempat adalah keberagaman siswa. Adapun evaluasi untuk mata kuliah ini dilakukan melalui tugas-tugas kelompok, studi kasus, dan proyek. Mata kuliah ini memiliki 3 mata kuliah prasyarat. Yang pertama adalah media pembelajaran bahasa Inggris yang diberikan di semester 3. Di semester 4 ada mata kuliah belajar dan pembelajaran bahasa Inggris. Dan di semester 5 ada mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Inggris. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup 2 aspek sikap, 3 aspek pengetahuan, 3 aspek keterampilan umum, dan 3 aspek keterampilan khusus. Adapun mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama adalah mampu menerangkan pengetahuan tentang kompetensi, tujuan pembelajaran, dan indikator capaian hasil pembelajaran bahasa Inggris di tingkat satuan pendidikan menengah. Kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menerangkan pengetahuan tentang prinsip penyusunan media pembelajaran bahasa Inggris yang inovatif. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran bahasa Inggris. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan tentang kaidah pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ya, terdapat 10 sub CPMK yang dibebankan kepada mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris. Berikut ini adalah peta materi pada mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Inggris yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah standar kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, penyusunan bahan ajar yang inovatif. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah perencanaan pembelajaran bahasa Inggris. Ini adalah petikan dari rencana pertemuan pada mata kuliah perencanaan bahasa Inggris di semester 6. Dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16. Ya. Seperti yang tampil di layar, ini ada kolom yang terdiri dari pekan pertemuan, kemudian kemampuan akhir dari tiap tahapan, kemudian atau sub CPMK, kemudian ada penilaian yang terdiri dari indikator dan penilaian kriteria dan teknik. Berikutnya ada juga pembelajarannya, yang terakhir adalah bobot penilaian. Di pekan pertama, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis standar kompetensi bahasa Inggris, di mana mahasiswa diharapkan atau diminta untuk melakukan analisis kurikulum dan melaporkan hasil analisis tersebut dalam bentuk laporan tulisan secara tertulis. Kemudian di pertemuan kedua dan ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menyusun tujuan pembelajaran bahasa Inggris pada satuan pendidikan menengah. Di pertemuan kedua sampai ketiga ini, mahasiswa akan diminta untuk menjawab pertanyaan kuis
untuk mendiagnosis pengetahuan mereka mengenai level taksonomi tujuan pembelajaran. Adapun penugasan yang akan dilakukan yaitu melalui team based project, di mana mahasiswa diminta untuk menyusun secara berkelompok, ya, menyusun tujuan pembelajaran bahasa Inggris yang sesuai dengan standar kompetensi pada kurikulum. Kemudian, laporan hasil pekerjaan tim ini akan disajikan dalam bentuk laporan secara tertulis. Kemudian pada pertemuan keempat, mahasiswa diharapkan mampu menyusun indikator pencapaian hasil belajar pada pembelajaran bahasa Inggris di satuan pendidikan menengah, di mana mereka nantinya diminta untuk menyusun indikator capaian hasil belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Inggris, lalu disajikan dalam bentuk laporan secara tertulis. Kemudian di pertemuan kelima, mahasiswa akan diminta untuk menganalisis kesesuaian bahan ajar yang inovatif dengan rumusan kompetensi indikator. Bentuk penugasan yang akan dilakukan adalah case-based learning, di mana mereka nantinya akan diminta untuk menganalisis bahan ajar yang inovatif dan juga menyajikannya hasil analisisnya dalam bentuk poster. Kemudian di pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa diharapkan mampu menyusun bahan ajar yang inovatif berdasarkan kompetensi dan indikator pembelajaran bahasa Inggris. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7 nanti, mereka diharapkan untuk bisa merancang bahan ajar inovatif melalui sebuah aplikasi. Lalu di pertemuan ke-8 adalah pelaksanaan UTS. Nah, setelah UTS nanti di pertemuan ke-9, mereka harus mampu memilih jenis evaluasi dengan kompetensi dasar dan rumusan indikator yang sesuai. Dan ini pun akan dilakukan pendekatannya melalui case-based learning. Lalu di pertemuan ke-10, ya, mahasiswa mampu memilih jenis perbaikan pembelajaran berdasarkan evaluasi pembelajaran atau berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran. Sehingga sama seperti pertemuan ke-9, ya, mereka pun akan terlibat dalam pembelajaran berbasis kasus, ya. Kemudian di pertemuan berikutnya yaitu ke-11 dan 12, mereka akan diminta untuk menyusun instrumen evaluasi dan pendekatan pembelajarannya melalui team based project, di mana nantinya mahasiswa secara berkelompok akan merancang instrumen evaluasi pembelajaran. Kemudian di pertemuan ke-13 sampai ke-15, fokus kepada dokumen perencanaan pembelajaran itu sendiri, ya, sehingga di pertemuan ke-13 mahasiswa diminta untuk menganalisis komponen dokumen perencanaan pembelajaran. Dan di pertemuan ke-14 sampai ke-15, ya, sebelum melaksanakan UAS, mahasiswa akan secara berkelompok merancang modul ajar mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian ini adalah bobot penilaian mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama komponennya adalah penugasan, ya, atau tugas sebanyak 5%. Lalu berikutnya adalah team based project sebanyak 60%. Kemudian case-based learning sebanyak 10%, kemudian UTS 10%, lalu UAS sebanyak 15%. Kemudian ini adalah bahan pustaka atau referensi yang digunakan sebagai rujukan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah buku berjudul The Practice of English Language Teaching oleh Harmer di tahun 2010. Kemudian ada juga Language Assessment Principle and Classroom Practices yang ditulis oleh Brown di tahun 2004. Nah, selain buku, ada juga artikel jurnal yang akan digunakan sebagai bahan pustaka atau referensi dalam mata kuliah
perencanaan pembelajaran bahasa Inggris ini, sebagaimana yang terlihat di layar. Baik, demikian pemaparan mengenai perencanaan pembelajaran bahasa Inggris ya, untuk perencanaan pembelajaran untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Baik, berikut ini adalah video pembelajaran dari mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di pertemuan kelima ya. Pekan lalu kita sudah membahas terkait definisi bahan ajar dan prinsip pengembangan bahan ajar. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang bahan ajar yang inovatif ya. Oke. Ya, kita akan mengulas sedikit ya materi melalui Mentimeter. Ya, oke, silahkan kalian scan barcode yang ada di layar. Ya, sudah terlihat di layar? Ada barcode? Sudah, Bunda. Iya, oke. Nah, kemudian kalian juga bisa nih klik link yang ada di kolom chat. Ya, silahkan dicoba, di-scan dulu barcode-nya. Kita akan mengulas materi menggunakan Mentimeter. Sudah ada yang pernah menggunakan Mentimeter kan ya? Sebutkan satu kata terkait definisi bahan ajar. Izin Bunda, aku belum sempat buka Mentimeternya, tadi belum ke scan, udah Oh, ganti belum ke Bun. scan Mentimeternya? Iya Bun. Iya, ada di kolom chat. Coba cek dulu kolom chat. Ya, ada linknya, bisa buka di situ ya. Sudah ada 3 respon. Iya, ayo buat yang belum, sebutkan satu kata terkait definisi bahan ajar. Iya, sudah ada yang menjawab eksplorasi, informasi, dan inovatif. Ada yang lain? Respon yang lain? Gidan sudah bisa belum? Media belajar, ya. Oke, apalagi? Kontekstual, eksplanatif. Sudah banyak, ada 7. Wah, kita ada 20 mahasiswa nih, baru ada 7 respon. Yuk, 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 yuk. Yang belum menjawab. Eksplanatif, kontekstual, media pembelajaran, kreatif, informasi, relevan, inovatif. Oke, iya. Luar biasa ya jawabannya ya. Semuanya benar. Oke, ya mantap. Terima kasih atas responnya. Oke, berikut ini adalah prinsip penyusunan bahan ajar, kecuali Oke, A, relevansi, B, konsistensi, C, kecukupan, D, kebermaknaan. Sudah? Tidak ada yang menjawab lagi? Iya, baik kita bahas ya. Wah, kecukupan sudah paling tinggi nih ya. Sudah 7 respon. Ya. Oke, kita bahas ya, anak-anak. Semua yang ada di dalam pendidikan ya, tidak hanya bahan ajar, semuanya harus bermakna. Ya, jadi tadi yang yang menjawab kebermaknaan ya, itu benar ya, karena kecuali kan ini ya. Jadi prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar itu harus relevansi, harus konsistensi ya, berkecukupan ya. Oke, baik, kita masuk ke selanjutnya.
Oke, sebentar. Kali ini kita akan mempelajari tentang bahan ajar yang inovatif ya. Oke, capaian pembelajaran dari materi hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menyusun bahan ajar yang inovatif berdasarkan kompetensi dan indikator pembelajaran bahasa Inggris ya. Oke, pertama kita akan membahas mengenai langkah-langkah penyusunan bahan ajar ya, ada 8. Yang pertama, menentukan standar kompetensi. Kemudian menjabarkan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun indikator. Yang kelima, lengkapi dengan komponen lainnya seperti latihan dan penilaian. Kemudian kita mengembangkan draftnya. Kemudian yang ketujuh, evaluasi dan revisi bahan ajar. Yang terakhir, yang kedelapan adalah finalisasi ya. Oke. Setelah bahan ajar kita susun sudah rapi ya, tentunya kita kan harus mengevaluasi bahan ajar tersebut ya. Oke, ada yang boleh ngasih pendapat ya? Kenapa kita perlu mengevaluasi bahan ajar? Ya, silakan. Siapa yang mau memberikan pendapat? Oh, Ikrar, boleh, Ikrar. Silakan. Baik Bunda, terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya kenapa adanya evaluasi bahan ajar, karena bahan ajar sendiri itu kan bagian dari salah satu media. Nah, media itu ketika kita terapkan di dalam kelas, kita melihat efektivitasnya itu bagi siswa itu sendiri. Seperti itu Bunda, terima kasih. Iya, terima kasih, jawabannya luar biasa sekali ya. Benar sekali ya, memang kita perlu mengevaluasi bahan ajar tersebut agar kita uji layak apa tidak bahan ajar tersebut digunakan ya. Mengenai mengapa sih kita perlu mengevaluasi bahan ajar ya. Memang bahan ajar itu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya, kita perlu mengevaluasi bahan ajar tersebut agar kita bisa menguji kelayakan apakah bahan ajar tersebut bisa disampaikan atau diberikan kepada siswa ataupun mahasiswa ya. Kemudian nih apa saja sih aspek yang perlu dievaluasi? Ya, mungkin ada yang berani berpendapat aspek apa saja yang perlu dievaluasi untuk bahan ajar? Boleh yang lain, tadi sudah ada Ikrar, sudah ada Wildan ya. Boleh yang lain yang mau berpendapat? Ya, memang ada 3 aspek yang perlu kita evaluasi dari bahan ajar tersebut ya. Yang pertama ya, kita lihat aspek kualitas dan isi ya. Apakah sudah sesuai dengan kurikulum atau kompetensi dasar dan indikatornya. Ya, kemudian kita lihat dari aspek kualitas dan isi adalah cara menyajikan materinya ya, yang terbebas dari misconception ya. Kemudian kualitas dan isinya juga harus memiliki cakupan atau tingkat keluasan dan kedalaman yang memadai, kemudian mengandung materi yang terbaru, ya artinya materinya sudah update ya, sudah nggak zaman Fir'aun lagi, gitu, zaman Majapahit atau zaman itu ya. Jadi harus update materinya ya, kemudian disajikannya secara sistematis ya. Itu kita lihat dari aspek kualitas dan isi ya. Kemudian kita lihat lagi, nah ini tadi yang Sulis sampaikan ya, dilihat dari aspek bahasa ya Sulis ya. Iya, oke. Apa saja sih yang harus ada di dalam aspek bahasa ya? Nah, bahan ajar harus sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar ya. Nggak mungkin kan bahan ajar menggunakan bahasa yang kurang bagus ya, yang tidak sesuai dengan EYD atau bahasa gaul gitu kan, atau bahasa preman atau bahasa bencong kan nggak mungkin juga ya. Jadi harus menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Kemudian menggunakan struktur kalimat yang sesuai ya, pola kalimatnya harus sesuai gitu ya, ada subjek, predikat, objek gitu ya, dengan kemampuan penalaran pendidik. Jadi kalau tidak sesuai dengan penalaran juga kan nggak bagus ya bahan ajar gitu ya. Jadi harus sesuai. Kemudian pilihan katanya ya, pilihan katanya harus sesuai dengan pemahaman peserta didik. Tidak mungkin menggunakan bahasa yang
sangat akademis atau bahasa yang tinggi digunakan untuk anak tingkat SD, SMP gitu ya. Pasti redaksi yang dipilihnya juga atau kata-kata yang dipilihnya harus sesuai. Bahan ajar untuk anak tingkat SMA, bahan ajar untuk tingkat anak SD, tentunya menggunakan kalimatnya yang berbeda ya, yang disesuaikan dengan usia juga ya. Kemudian disajikannya secara lugas, menggunakan bahasa yang menarik. Nah, ini bahasanya yang menarik sehingga menimbulkan motivasi bagi peserta didik. Kalau bahasanya terlalu kaku juga kan nggak enak dibacanya, ya kan bahan ajarnya jadi membosankan, ya. Kemudian memiliki tingkat keterbacaan bahasa sesuai dengan kemampuan peserta didik, ya. Oke, itu dari aspek bahasa ya. Nah, terakhir kita lihat ini aspek teknologinya ya. Didesain dan tata letak layout yang menarik ya. Kalau kita lihat buku-buku pelajaran, buku bahan ajar anak SD gitu ya, rata-rata banyak gambarnya ya. Kalau misalkan bukunya hanya tulisan saja, tidak menarik kan, jadi males bacanya ya. Gitu. Pernah lihat buku anak SD atau SMP yang tidak ada gambarnya, seperti novel? Pernah nggak? Jarang, Bunda. Nggak ada. Iya, jarang. Kenapa coba Nola? Soalnya pada nggak suka gitu kalau cuma bacaan, bosen liatnya. Iya, tidak menarik ya. Sama kan? Iya, kalau kita baca gitu ya, kayak baca koran juga ada gambarnya ya, gitu kan. Kalau kita baca yang tulisan doang kan males ya. Kalau ada gambarnya kan lebih menarik, jadi lebih lebih memotivasi anak gitu untuk membaca ya. Oke. Kemudian dilihat dari aspek teknologi, mencakup panduan bagi pengguna ya. Jadi ada panduannya ya. Kalau kita menggunakan teknologi, kalau tidak ada panduannya, nantinya akan salah juga ya. Nggak bisa digunakan bahan ajarnya. Kemudian memiliki kualitas teknik yang baik dan melibatkan partisipasi siswa. Seperti itu. Ini bahan ajar, evaluasi dari bahan ajar harus ada 3 aspek ini ya. Baik. Nah, sekarang kita beralih ke contoh-contoh bahan ajar. Siapa yang bisa ngasih contoh bahan ajar? Apa saja sih bahan ajar itu? Boleh. Teh Nina Septianti. Boleh memberikan contoh. Ya, kita bahas satu persatu. Nih, buku ajar. Benar ya. Iya, benar sekali ada contoh bahan ajar itu ada buku ajar ya. Yang seperti apa buku ajarnya? Ya, tentunya isinya sesuai dengan alur logika, ya, sesuai dengan rencana pembelajaran. Kemudian sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik ya atau mahasiswa ya. Nah, selain buku ajar ada apa lagi? Ada modul ya. Modul kalian mungkin suka dengar ya, modul itu, modul ini gitu ya. Modul setiap mata kuliah kan beda-beda gitu ya yang diberikan oleh dosen ya. Nah, modul itu harus bagaimana ya? Dan digunakannya untuk apa? Nah, untuk belajar mandiri bisa ya kalau modul. Karena di dalam modul itu biasanya selain materi yang diberikan ada juga soal-soal latihan ya. Kemudian harus utuh atau self-contained, harus berdiri sendiri atau stand alone, kemudian dapat disesuaikan, adaptif ya, gitu ya, karena modul itu biasanya disesuaikan dengan materi atau kebutuhan dari pembelajaran tersebut ya. Kemudian akrab dengan pemakainya, user friendly ya. Kalau modulnya apa namanya tidak sesuai dengan materi pembelajarannya gitu ya atau di luar itu kan rasanya kita juga makainya males ya, tapi kalau modulnya memang di dalamnya terdapat materi-materi pembelajaran atau perkuliahan yang kita butuhkan, nah itu pasti kita akan sangat apa namanya sering menggunakan modul tersebut gitu ya. Nah, selain buku ajar, buku modul, ada lagi video pembelajaran ya. Video pembelajaran ini bahan ajar yang dapat diulang-ulang ya, bisa ditonton terus ya, banyak dari video kan ya. Tenina sering nonton YouTube kan, banyak video pembelajaran kan ya.
Iya, kalau di YouTube nonton apa? Iya, Bun. Nonton drakor? Banyak, Bun. Bukan. Iya, banyak. Iya, banyak video pembelajaran dari YouTube kan ya? Iya. Kemudian sebaiknya berupa keterampilan atau unsur gerak dalam pembelajaran. Nah, nanti kalau kalian buat video pembelajaran, ya harus seperti ini nih ya. Kemudian pesan yang dibawa harus sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang ditentukan. Kemudian video pembelajaran tersebut mudah untuk dioperasikan ya. Nah, kemudian dapat digunakan secara klasikal ataupun individual ya. Dan yang terakhir ini multimedia ya, sifatnya linier, tidak dilengkapi dengan fitur kontrol sehingga dapat berjalan sendiri di video ya. Kemudian keterlibatan pemakai atau penggunanya, dapat memilih konten yang sesuai dengan minatnya, kemudian belajar tanpa ada kehadiran guru ya kalau dengan multimedia. Oke. Nah, kita akan fokus ke bahan ajar berupa video. Ini nanti tugasnya saya akan memberikan kepada kalian membuat video pembelajaran. Oke, ya. Video pembelajarannya yang bagaimana? Nah, seperti ini ya, yang tadi yang bisa diulang-ulang berupa keterampilan atau unsur gerak yang ada di dalamnya nanti ya, seperti itu. Oke. Nah, pekan lalu kalian kan sudah menganalisis video pembelajaran ya. Nah, nanti 2 pekan ke depan, nah saya akan meminta kalian untuk membuat video pembelajarannya ya. Nah, ini petunjuk teknisnya ya. Berdasarkan topik, tujuan pembelajaran dan indikator capaian hasil pembelajaran yang telah disusun pada tugas ketiga, ya, rancanglah 1 buah bahan ajar yang inovatif ya, berupa video berdurasi 5 menit ya, melalui link ya yang sudah ada. Kemudian petunjuk teknisnya, video pembelajaran tersebut dikerjakan secara berkelompok. Kalian sudah punya kelompok kan ya? Ya, sudah dibagikan ya. Kemudian dikerjakan selama 3 pekan. Ya, pekan ke-6 draft bahan ajar, pekan ke-7 nanti penilaian sejawat, pekan ke-8 nanti revisi. Link bahan ajarnya dibagikan di link tersebut ya, yang seperti yang kalian lihat. Kemudian bahan ajar yang paling inovatif nantinya akan saya daftarkan di HKI. Kalian tahu HKI kan ya? Keren kan kalau kalian video pembelajaran kalian sudah terdaftar di hak kekayaan intelektual. Luar biasa. Oke? Iya, sip. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Rasanya sudah lengkap ya untuk pembelajarannya. Tadi ada berapa langkah penyusunan bahan ajar? Yang di awal? Ada 8. Ada 8, Ikrar luar biasa. Kemudian kesimpulan berikutnya, tadi ada evaluasi bahan ajar. Apa saja yang dievaluasi? Untuk bahan ajar ada aspek apa saja? Yang pertama, Aspek kualitas dan isi. Good. Yuk, yang kedua. Aspek bahasa. Iya. Yang ketiga? Aspek teknologi. Luar biasa. Dan yang terakhir kesimpulannya, tugas kalian adalah membuat video pembelajaran secara berkelompok ya. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Luar biasa, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tolong diperhatikan tugas-tugasnya, dikerjakan dengan baik ya. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bunda akhiri semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.